Selamat pagi, Bu. Berdiri. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat? Nah, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita selalu diberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat kemudahan. Nah, baik, untuk ketua kelas silahkan memimpin doanya. Silahkan Jumadi. Baiklah teman-temanku, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar di pelajaran nanti lebih tenang. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk Jumadi. Baik anak-anak, untuk kesiapan kalian belajar, silakan kalian berdiri. Ibu akan memeriksa sudah rapihkah kalian, sudah bersihkah bangku di sekitar kalian, ya anak-anak ya. Sudah bersih? Ya, terima kasih. Silakan Ibu kembali. Bukunya sudah siap? Ya. Alat tulisnya sudah siap? Baik. Sebelumnya Ibu mengabsen dulu kehadiran kalian untuk pertemuan pada hari ini. Hadir semua, Nak? Hadir semua ya. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya, meningkatkan cinta tanah air kita, ya anak-anak, kita menyanyikan dahulu salah satu lagu wajib nasional. Tanah airku tidak kulupakan, aku Oke, terima kasih. Anak-anak ya. Sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulang pembelajaran pada pertemuan minggu yang lalu. Ya, siapa yang masih ingat apa yang telah kita pelajari minggu yang lalu? Ya, silakan Puri berdiri. Materi minggu lalu membahas tentang kegiatan ekonomi. Ya, baik. Betul, anak? Betul. Baik. Coba Ibu minta penjelasan salah satunya, yaitu tentang apa itu kegiatan produksi. Saya Bu. Ya, silakan Irhamni. Ya, produksi adalah setiap tindakan menciptakan atau menambah faedah atau manfaat suatu barang. Nah, baik ya, Nana ya, Ibu anggap kalian sudah bisa materi pembelajaran minggu lalu. Untuk pertemuan hari ini, yaitu adalah kita belajar tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Sudah terlihat di slide. Silakan ya, Nana ya. Nah, apa sih tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Yaitu melalui pembelajaran kooperatif tipe Windows Office, peserta didik dapat memahami konsep peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi atau disebut RTK. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep peran pelaku ekonomi rumah tangga produksi atau RTP. Yang ketiga, peserta didik memahami konsep peran pelaku ekonomi pemerintah atau disebut RTN, rumah tangga negara. Dan yang keempat, peserta didik memahami konsep peran pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Nah, baik anak-anak, ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ya. Nah, baik. Nah, untuk teknik penilaian akan Ibu sampaikan, yaitu ada 3 penilaian. Yang pertama
sikap kalian selama mengikuti pembelajaran. Yang kedua ada penilaian unjuk kerja, yaitu adalah per kelompok. Terus ada lagi penilaian evaluasi. Jelas anak? Baik, jelas. Nah sekarang kalian amati gambar di samping ini. Ini anak-anak. Nah siapa yang bisa? Apa sih yang terlihat di gambar nomor 1 ini? Saya Bu. Silakan dimani. Gambar yang nomor 1 menunjukkan kegiatan konsumen Bu. Nah nomor 1 terlihat bahwa yang dilakukan oleh konsumen. Nah siapa tuh konsumen? Konsumen itu pengguna apa? Barang atau jasa. Kegiatan konsumen inilah bisa disebut sebagai pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi atau konsumen. Sudah anak-anak? Untuk gambar yang kedua. Saya Bu. Ya silakan Anjori. Gambar kedua merupakan gambar produksi Bu. Nah, contoh gambar kedua merupakan gambar kegiatan produksi. Berarti ini dilakukan oleh siapa? Rumah tangga produksi atau produsen. Nah, bisa ya kalian ya? Nah, ada yang mau menanggapi lagi untuk gambar ini? Sudah jelas? Baik. Sekarang Ibu sajikan materi pembelajaran tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Silakan kalian simak dengan cermat dan baik. Bayangkan jika dalam kehidupan kita tidak ada aktivitas ekonomi atau disingkat RTK. Disebut RTK karena kalian melakukan konsumsi barang maupun jasa yang dihasilkan produsen untuk memenuhi kebutuhan. Pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produksi atau RTP. RTP adalah kelompok masyarakat yang kegiatan utamanya menghasilkan atau menambah nilai guna suatu barang dan pelaku ekonomi yang ketiga adalah pemerintah atau rumah tangga negara. Pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri atau disingkat RTLN. Sudah dicermati video pembelajarannya? Ya, kira-kira dari video pembelajaran tersebut apa yang sudah kalian amati dari video pembelajaran tersebut? Siapa? Ya, silakan Maya. Jadi dari video tersebut dapat kita simpulkan ada 4 pelaku ekonomi. Yang pertama pelaku ekonomi rumah tangga, yang kedua pelaku ekonomi produksi, yang ketiga pelaku ekonomi pemerintah atau negara, dan yang keempat pelaku ekonomi masyarakat luar negeri. Ya, yang lain bagaimana? Sama, setuju? Setuju. Ya, baik, terima kasih. Ada yang ingin bertanya? Ya, tentang materi yang sudah sajikan. Ya, silakan berdiri, Mutia. Sebutkan balas jasa dari penyediaan faktor produksi. Siapa yang mau menambahkan atau membantu jawab? Ya, silakan Naili. Memperoleh imbal balas jasa dari penyediaan faktor produksi. Membeli tanah mendapatkan uang sewa. Tenaga kerja mendapatkan upah atau gaji. Ya, baik anak-anak. Ada lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Ya, ini kalian bentuk sesuai dengan anggota kelompok yang sudah Ibu bagikan. Ya, ada 5 kelompok ya. Ya, ada 5 kelompok. Silakan nanti kalian berkelompok sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Ibu jelaskan dulu. Ya, diskusi kelompok ini dengan menggunakan model pembelajaran window shopping. Window shopping ini bagaimana? Window shopping ini nanti pada saat presentasi ya, kalian 2 orang yang tinggal di menjaga stand ya, window shopping itu artinya berbelanja ilmu. Nah, 3 orang kelompok lain itu berkeliling mengunjungi kelompok-kelompok yang lain. Boleh memberikan masukan, boleh memberikan saran. Jelas anak-anak? Jelas ya. Silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, siapa anak-anak ya? Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. KPD-nya Ibu bagikan. Silahkan kalian baca dulu petunjuk pengerjaan yang ada di LKPD.
produksi yang dimiliki di pasar, faktor produksi. Dan yang kedua, yaitu rumah tangga konsumen mendapatkan uang atau balas jasa berupa uang sewa, upah atau gaji, bunga modal, dan yang kedelapan yaitu rumah tangga konsumen menerima barang dan jasa yang diberi. Dan yang delapan, rumah tangga konsumen menerima barang dan jasa yang dibeli. Sampai di sini apakah ada yang bertanya? Faktor-faktor produksi seperti apa yang diterapkan oleh rumah tangga konsumen? Faktor produksi yang disediakan oleh rumah tangga konsumen berupa sejumlah kerja, tanah, dan sebagainya. Yang pertama yaitu rumah tangga konsumen menyerahkan faktor produksi yang dimiliki di pasar. Karena berhubungan dengan transaksi luar negeri, transaksi luar negeri tidak hanya berupa perdagangan, namun juga berhubungan. Rumah tangga konsumen menyerahkan faktor produksi yang dimiliki di pasar, faktor produksi. Yang kedua, rumah tangga konsumen mendapatkan uang balas jasa berupa uang sewa, upah gaji, bunga modal dan laba atas faktor produksi yang disewakan. Nah, baik anak sudah mengunjungi kelompok lain sudah? Sudah kalian komunikasikan apa yang sudah kalian kunjungi ke kelompok lain tadi ya? Kalian komunikasikan dengan kelompok kalian masing-masing. Sudah ada siapa namanya? Sudah. Nah, baik. Kita kasih aplaus dulu untuk kelas kita. Nah, baik anak-anak, tadi kalian sudah melaksanakan kegiatan kelompok. Nah, kira-kira apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu. Ya, silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini ada 4 yaitu 1. Peran pelaku ekonomi konsumsi. 2. Peran pelaku ekonomi produksi. 3. Peran pelaku ekonomi pemerintah atau rumah tangga negara. 4. Peran pelaku ekonomi masyarakat dalam negeri. Nah, ya terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi anak-anak? Sudah jelas? Nah, untuk penilaian evaluasi, Ibu akan bagikan lembar soal ini kepada masing-masing kalian. Silakan tulis nama, kalian kerja.